Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah horor dan kisah misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Tali Pocong Pernikahan. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Memang bener deh, kalau si Bimo itu paling nyebelin. Ngomong gak ada seriusnya. Begitu pendapat cewek-cewek yang pernah dekat dengan Bimo, cowok yang memang sifatnya suka selengean. Bimo memang sekelas sama Asti. Bahkan sejak mereka sama-sama duduk di bangku SMP hingga sekarang di kelas akhir SMK. Bim, kamu rencananya mau lanjut kuliah di mana? Tanya Asti pada saat dia main ke rumah Bimo. Maunya sih kuliah, Ti. Tapi aku bingung, buat biayanya aku mesti jual jembatan layang yang mana ya? Balas Bimo pura-pura berpikir. Lah, jembatan layang mau kamu jual? Emang punya bapak moyang lo? Ya kamu, pakai nanya kuliah segala. Aku ini udah ngerasa bersyukur bisa sampai SMK, dan bentar lagi mau lulus. Ini berkat bokap aku yang gigih dalam perjuangan demi kelangsungan hidup. Meskipun harus memeras keringat banting tulang, semua demi masa depan anaknya yang ganteng ini. Ih, ngalem sendiri. Emang bokap kamu kerjanya apa? Direktur eksklusif. Udah tahu bokap aku itu kerjanya tukang tambal ban di pinggir jalan, masih juga nanya. Ya kali aja udah ganti profesi. Kalau profesi sih kayaknya tetap, tapi mungkin predikatnya akan berubah. Maksud kamu? Dia akan dipanggil kakek nanti, setelah kita menikah dan punya anak. Bimo, ngomong apaan sih? Siapa juga yang mau nikah sama kamu? Emang kamu gak mau? Asti malah tersenyum dan memukul bahu Bimo. Emang kalau aku mau, kamu sanggup bayar maharnya? Apaan emangnya? Aku sih maunya kamu bawain aku patung pancoran buat ditaruh di depan rumah aku. Wah, kalau itu sih berat juga ya. Jadi kamu gak sanggup? Buat mindahin tugu pancoran, mungkin aku butuh memanggil Sangguriang yang punya ajian Bandung Bondowoso. Oke deh, demi kamu aku sanggup. Asti malah menatap heran dengan sikap Bimo yang tersenyum sendiri. Kenapa kamu senyum? Lagi bayangin kalau kamu udah jadi istri aku. Nah. Udah mulai kepikiran jorong nih orang. Udah aku pulang dulu, belum nyuci pakaian. Kata Asti dan meneguk habis minuman dalam botol mineralnya. Kemudian dia melangkah. Gak nunggu dulu, Ti. Nunggu siapa? Nunggu diusir. Asti berjongkok dan mengambil sebuah kerikil kecil, lalu ia melemparnya ke arah Bimo. Bimo berteriak menutup jidatnya. Kena betulannya. Maaf deh. Asti kembali mendekat dan tangannya memegang tangan Bimo agar dapat melihat jidat cowok itu. Orang gak apa-apa juga. Dasar. Bukan ini yang sakit, tapi di sini. Bimo membawa tangan Asti menyentuh dadanya. Kamu dengar gak? Degup jantungku. Iya, aku dengar. Boleh aku mendengar degup jantung kamu? Gak boleh lah. Kita belum muhrim. Dah aku pulang lah. Asti segera berlari kecil, tak mau lagi diganggu Bimo. Apa yang dikatakan Bimo memang benar, dia jujur soal keluarganya. Bapaknya memang bekerja dengan membuka jasa pelayanan menambal ban motor atau mobil di pinggir jalan. Tempat kerjanya pun hanya berupa tenda yang diikat pada tiang listrik dan bambu untuk atapnya ia gunakan terpal. Pak Nawi nama beliau. Orang yang begitu gigih dalam usaha. Membuka bengkel sejak jam 6 pagi,
Bukan harapan, tapi ia ingin menolong orang pada saat akan berangkat kerja, sementara bengkel-bengkel lain belum pada buka. Ia bekerja secara manual dengan alat apa adanya, kecuali sebuah kompresor untuk mengisi angin. Ia membuka bengkelnya sampai jam 4 sore. Sedangkan ibunya Bimo, wanita yang bernama Rumi, itu hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Wanita itu pun tak mau berpangku tangan demi untuk membantu perekonomian keluarga. Ia membuka jasa terima cucian dari tetangganya, dan ia mencuci tanpa mesin cuci. Semua ia kerjakan dengan tangan, dari menggilas hingga menjemur. Setengah kering ia menyetrika, kemudian ia antarkan ke rumah pelanggannya. Setelah pekerjaannya selesai, Ibu Rumi masih harus mengerjakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, membersihkan rumah hingga halaman, dan barulah ia punya waktu untuk menemani suaminya di bengkel. Ibu Rumi juga punya saham dengan membuka jual bensin eceran yang berwadah botol. Sekitar pukul 3 baru ia kembali ke rumah untuk ke dapur memasak apa adanya untuk makan sore mereka bertiga. Memang tugas seorang ibu jauh lebih berat dari sang ayah, yang bisa dibatasi oleh waktu. Tapi ibu tidak. Setelah mereka makan sore, ibu harus kembali mencuci piring. Barulah setelah maghrib, ibu bisa tenang. Dan selepas Isya, biasanya ia tertidur. Itu pun jika suaminya tidak mengganggunya untuk mengajaknya bercinta. Nah, setelah lelah berpacu bersama suami, baru ia benar-benar bisa terlelap dalam mimpi yang tak pernah kesampaian. Makanya, ada istilah atau pepatah bahwa hidup tak seindah mimpi. Sebenarnya pertemanan Bimo dengan Asti bisa dibilang terjalin sejak mereka masih kanak-kanak. Rumah mereka hanya terpisah beberapa rumah saja. Sejak kecil mereka sering main bareng, bahkan mengaji dan sekolah pun bareng. Namun mereka belum punya rasa apa-apa. Barulah setelah sama-sama duduk di bangku SMP, ada getar di hati keduanya. Mereka selalu berangkat dan pulang sekolah bersama-sama, sehingga sejak saat itulah mereka dikatakan pacaran. Keakraban mereka lebih erat lagi setelah di SMK. Bimo sering membonceng Asti dengan sepeda motor pemberian ayahnya. Pagi itu tidak seperti biasanya, tak nampak sangat gembira. "Kamu mau motor, Bimo?" Tanya Pak Nawi yang membuat Bimo melongo. "Motor? Motor apaan? Bapak ada-ada aja." Bapak ini serius nanya. Kamu mau motor gak? Bapak semalam dapat undian berhadiah dan dapat uang yang lumayan. Bapak suka masang nomor togel juga? Hanya sekali saja. Dan hari ini hari keberuntungan Bapak dan kamu. Ibu tahu nggak, Pak? Ibu kamu itu nggak ngerti apa-apa. Yang penting uang. Nah, ayo sekarang kita cari motor second, tapi yang masih bagus. Bimo tidak percaya mendengar kata-kata bapaknya. Seandainya dia tidak melihat sendiri saat orang tuanya membayar secara cash sebuah sepeda motor yang masih layak pakai. Singkat cerita, sejak Bimo memiliki motor, maka baik dia maupun Asti tidak lagi harus naik angkot. Saat berangkat ataupun pulang sekolah, Bimo dengan setia menunggu kedatangan Asti untuk mengajaknya berangkat bareng. Dan hal itu sempat menjadi perhatian dari kedua orang tua Bimo. Kalau Bapak perhatikan, sejak kamu pakai motor, Asti tambah lengket saja sama kamu, Bimo. Maksud Bapak? Ya, makin lengket nempel gitu. Berangkat dan pulang, kalian semakin dekat. Ya pokoknya nempel deh. Nempel yang dimaksud Bapak, Asti badannya nempel gitu? Iya, malahan kadang-kadang dia juga memeluk pinggang kamu. Iya toh? Bapak ini ada-ada aja. Jok motor kan sempit, Pak. Jadi ya mau gak mau, dia nempel sama aku lah. Nanya aja ibu. Ibu tuh kalau naik ojek suka pegang pinggang tukang ojeknya. Padahal kan mereka gak pernah kenal dan bukan muhrim, Pak. Bimo, kalau ibu nggak pegangan pinggang tukang ojek, terus
ibu harus pegang pinggang siapa. Kalau nggak pegang, nanti kalau ibu jatuh gimana? Ya itu maksud aku, Pak. Asti juga begitu, takut jatuh kalau nggak pegangan pinggangku. Tapi kamu senang kan? Dulu, waktu bapak pacaran bonceng ibu pakai sepeda, terus ibu pegang pinggang bapak senang nggak? Bimo malah balik tanya, membuat ayahnya merasa pusing juga kalau harus terus bertanya sama anak satu-satunya ini. Kalau kedua orang tua Bimo senang melihat keakraban anaknya dengan Asti, tapi tidak demikian dengan seorang teman kelasnya, namanya Angga. Dia ini salah satu cowok yang paling sombong di kelas Bimo. Dia merasa serba yang paling kaya, paling berani dan sok berkuasa. Dari garis wajahnya, memang sudah terlihat perilaku keras dalam diri cowok itu. Dengan postur tubuh lumayan tinggi, memang layak jika jadi seorang petarung. Banyak teman sekelasnya yang tidak menyukai sikap Angga, yang arogan dan suka meremehkan orang lain. Tapi buat Angga, semua itu tidak penting. Dengan uang, dia mudah mendapat simpati dari dua temannya, yang dengan patuh menuruti perintahnya. Laksana seorang bos kepada bawahannya. Wah, ada kejutan hari ini buat kita. Seru Angga melihat Bimo berboncengan dengan Asti. Seruan Angga sontak mendapat perhatian teman-teman yang memang belum masuk kelas. Mereka melihat Bimo tengah memarkir motornya. Tumben lo bawa motor. Motor siapa? Tanya Angga mencegat langkah Bimo saat hendak masuk ke kelas bersama Asti. Sejenak Bimo berhenti menatap wajah Angga yang kaku. Apa perlu lo tahu ini motor punya siapa? Itu memang harus. Setidaknya, lo kan gak mungkin bisa beli motor. Bokap lo aja kerjanya cuma tambal ban. Jadi bisa saja gue curiga. Curiga? Kalau lo curiga, ya lo selidikin sendiri motor ini punya siapa. Lo bakal kaget kalau gue bilang punya seorang perwira polisi. Jawaban Bimo cukup membuat teman-temannya terkejut. Mereka tidak menyangka kalau ternyata Bimo punya saudara seorang perwira. Angga garu-garu kepalanya yang tidak gatal, tapi dia memang tetap masih ingin melecehkan Bimo. Tapi menurut gue nih ya, motor butut kayak gini gak pantas buat boncengin cewek secantik Asti. Mendingan motor lo buat narik ojol aja, buat boncengin emak-emak. Iya gak bro? Hahaha, itu benar bos. Motor kayak gitu memang pantas buat ngojek. Kedua temannya ikut tertawa. Lagian kamu Asti, ngapain mau-maunya diboncengin sama cowok kucel pakai motor butut lagi? Mending kamu pulang sama aku aja ya, pakai motor gede, keren dan gak kampungan kayak gini. Maaf gak, kebetulan rumah kita kan berdekatan. Bimo itu tetangga aku. Jadi ya kita sepakat buat pulang pergi bareng. Lagian aku belum pernah naik motor gede, aku takut pingsan. Kan aku orang kampung juga. Asti membalas kata-kata Angga dengan ringan saja. Ia tidak ingin berdebat dengan cowok yang memang suka cari gara-gara. Oh, kalau soal itu tenang. Aku bisa antar jemput. Jangankan jarak rumah kamu yang dekat. Kemanapun aku siap mengantar kamu. Kalau soal mabuk sih itu wajar. Namanya juga. Angga tidak melanjutkan kata-katanya. Orang kampung, gitu. Ya memang aku ini orang kampung, sama seperti Bimo. Tapi dia nggak sombong, nggak suka pamer kelebihannya. Asti. Apa yang bisa dia pamerin? Motor butut, tampang lecek, udah miskin hidup lagi. Iya, lo udah mandi belum sih Bim? Ledek temannya Angga. Kebetulan belum, rumah gue kan di kampung, gak ada PDAM, dan kebetulan sumur juga kering. Jadi mungkin gue ntar mandi di sekolahan aja. Balas Bimo masih tetap tenang, dan dia merangkul bahu Asti mengajaknya masuk ke dalam kelas. Bisa gak lo hargain gue yang lagi ngomong sama lo? Kita lanjutin aja pulang sekolah nanti ya. Oke bos?
balas Bimo sambil memberi salam 2 jari di keningnya. Sial. Umpat Angga dan tak sengaja kakinya menendang pot bunga yang ada di sisi-sisi tangga sekolah. Prang! Suara itu sempat membuat para siswa untuk melihat ke arah Angga yang tengah mengelus-elus kakinya yang kesakitan. Bimo, aku berharap sama kamu. Tolong jangan kamu ladeni Angga. Aku gak mau terjadi keributan. Kita ini semua teman bukan musuh. Tugas kita hanya untuk belajar, kata Asti sambil menaruh tas di meja belajarnya. Tenang aja, Ti. Aku gak bakalan kepancing sama omongan anak itu kok. Terima kasih, Bimo. Aku khawatir terjadi apa-apa sama kamu. Nah, itu coba lihat. Di dalam kelas, masih aja anak kampung itu merayu Asti. Tiba-tiba, Angga dan kedua temannya sudah berada di kelas dan mereka mengelilingi tempat duduk Bimo dan Asti. Dengar ya baik-baik, anak kampung dekil. Urusan kita belum selesai. Gue tunggu ntar siang, paham? Angga berbisik di telinga Bimo, namun tangannya sempat menyentuh kepalanya. Seketika itu juga sikut Bimo langsung menyodok ulu hati Angga, yang tidak menyangka kalau Bimo akan melakukan itu dengan cepat. Angga menunduk sambil mendekap dadanya yang terasa sesak untuk bernafas. Ternyata ancaman dari Angga memang bukan sekedar omong kosong atau gertak belaka. Angga menghadang Bimo saat hendak mengeluarkan motor di tempat parkir. Jangan lupa, urusan kita belum selesai. Turun. Bimo melihat tangan Angga yang mencekalnya. Tolong turunin tangan elu, Ngga. Ayo, di mana elu mau ngajak gue olahraga? Jangan bikin keributan di sini. Malu sama anak kelas 1. Masa kita ngasih contoh yang kurang baik? Kata Bimo sambil menyentuh tangan Angga. Angga, kamu ini kenapa sih? Selalu gangguin Bimo. Apa salah dia? Mungkin dia gak salah. Cuma aku gak suka aja dia berani boncengin kamu. Lagian, dia memang gak pantas buat kamu. Terlalu miskin, kampungan, dan dekil. Ejek Angga yang tentu saja membuat Asti semakin berang. Ia berniat untuk memukul cowok yang paling menyebalkan baginya. Namun tangan Bimo dengan cepat menangkap tangan gadis itu. Biar saja dia mau ngomong apa. Anggap saja radio bobrok. Aku mau lihat sampai di mana keberanian anak mama ini. Kata Bimo sambil menunjuk Angga yang sudah sejak tadi menahan emosi. Yuk kita keluar. Asti, kamu tunggu di sini aja. Ya, aku cuma sebentar kok. Bimo kemudian melangkah lebih dahulu. Angga dan 2 temannya mengikuti dari belakang. Kedua tangannya sudah mengepal. Dan bukan hanya mereka saja yang menuju tempat perjanjian, tapi hampir semua teman sekelas mengikuti mereka dari belakang. Bimo menghentikan langkahnya setelah berada di tempat yang sudah mereka sepakati. Ia membuka jaket jinnya dan menaruh pada sebuah dahan pohon, berdiri tenang menunggu Angga siap untuk melakukan sparring. Layaknya seorang petarung profesional, Angga melepas kacamata dan jaket kulit hitamnya yang ia serahkan pada temannya. Hajar dia, bos, biar kapok. Bisik sang teman memberikan support. Angga mengatur nafas dan mengeluarkan jurusnya yang entah aliran dari mana. Kedua tangannya mengepal dan bermain di depan wajahnya. Sementara kedua kakinya bergantian turun naik dengan lutut terlipat. Mungkin juga Muay Thai yang berasal dari Vietnam itu yang memang sedang populer saat ini. Sedikit demi sedikit, Angga dengan penuh keyakinan mendekati Bimo yang hanya berdiri tenang sambil memperhatikan gerakan kuda-kuda Angga yang menurutnya lucu. Bahkan ia memberikan kesempatan pada Angga untuk memukul wajahnya. Dan benar saja, Angga melancarkan serangan tinju ke wajah Bimo yang dengan mudah dapat dihindari. Bahkan Bimo tidak menyia-nyiakan peluang emas saat melihat-lihat sebelah kaki Angga tergantung. Dengan cepat, Bimo menyapu sebelah kaki Angga, sehingga pemuda itu kehilangan keseimbangan pada kakinya. Tubuh Angga terbanting dengan sendirinya. Angga meringis menahan sakit pada pinggangnya. Kedua temannya cepat membantunya agar Angga dapat berdiri lagi.
Dengan menutupi rasa malu, kali ini Angga menyerang Bimo dengan kalap dan gerakan yang acak membabi buta. Sekali lagi Bimo melihat peluang untuk memberikan tendangan pada perut dan dada, yang membuat Angga terbang melayang dan jatuh di depan kaki temannya. Kenapa kalian diam? Cepat hajar dia! Angga berkata memberikan perintah kepada mereka. Kedua anak buah Angga serentak maju merangsek Bimo. Namun dua orang teman kelas mereka segera menghadang langkah keduanya. Duel 1 lawan 1 sudah selesai, dan Angga sudah kalah. Maka jika kalian ingin mengeroyok Bimo, sebaiknya kalian lawan kami berdua, biar seimbang, bagaimana? Kata salah seorang dari mereka. Hajar, atau kalian berhenti jadi temanku. Dan kalian gak bakalan aku beri apapun, paham? Teriak Angga yang masih terduduk di atas lantai taman. Kedua anak buahnya itu lantas menyerang. Duel kembali terjadi antara dua anak buah Angga dan dua orang yang pro dengan Bimo. Ternyata anak buah Angga cuma gede omong doang. Keduanya dihajar habis oleh kedua orang yang menjadi lawan mereka. Alhasil ketiga pemuda yang sok jagoan itu harus menanggung rasa sakit dan malu. Dengan langkah terhuyung-huyung, mereka meninggalkan tempat itu untuk mengambil motor lalu pergi tanpa permisi. Dan Bimo juga mengambil sepeda motornya. Asti yang sejak tadi menunggu di parkiran merasa cemas dengan apa yang telah dilakukan Bimo dan Angga. Namun hatinya menjadi tenang ketika melihat Bimo dalam keadaan baik-baik saja. Ia berjalan diiringi teman-temannya yang tertawa-tawa. Bahkan ketika Asti sudah duduk di boncengan, teman-temannya masih mendekati mereka berdua. Tenang Bim, kalau Angga masih nekat juga mengeroyok elo, kita itu nggak bakalan diam. Kita sikat mereka. Kata Sam yang memang suka berantem. Oke, siap. Tapi gue sih pengennya Angga berubah. Gue pengen damai. Udah yuk, kita cabut. Setelah berkata begitu, Bimo pun mulai menghidupkan mesin dan kembali pulang. Perutnya sudah keroncongan banget, apalagi tadi menguras tenaga buat meladeni Angga. Malam itu, Bimo baru saja pulang dari rumah Asti. Dia numpang belajar di rumah gadis itu, alasannya lebih tenang katanya. Jam baru juga menunjukkan angka 9 lebih. Namun suasana di sekitar terasa sudah sangat sunyi dibanding malam-malam sebelumnya. Ketika ia menengok ke arah sebuah gang yang membatasi rumahnya dengan rumah Asti, ia melihat sesuatu yang janggal. Bimo dengan heran melihat bayangan putih yang melompat-lompat. Memang dia sempat merinding saat itu, namun ia paksakan juga untuk memperhatikan sosok itu. Ternyata yang dia lihat bukan sekedar bayangan, melainkan sosok pocong yang berhenti dan memandangi dirinya. Antara rasa takut dan penasaran, Bimo pun mendekati sosok pocong itu. Hei, apa lu beneran pocong? Atau mau nakut-nakutin orang? Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya mengenduskan nafasnya yang mengeluarkan bau, sehingga membuat perut Bimo terasa mual dan ingin muntah. Bimo kemudian berpikir kalau pocong ini betul-betul pocong beneran. Maka Bimo pun memutuskan untuk segera masuk ke dalam rumah. Tapi ia jadi terkejut demi melihat sang pocong sudah berada lebih dulu di dalam rumahnya. Aneh, tadi dia masih di gang sana, tapi kok bisa ada di sini sekarang? Dengar ya Cong, gue gak takut sama lo. Kalau memang lo berniat kurang baik atau suruhan orang, lo salah alamat. Sebab gue bakalan ngusir lo secara kasar. Sekarang gue tanya, apa tujuan lo ngikutin gue? Lagi-lagi pocong itu hanya mengeluarkan nafas yang baunya minta ampun. Bahkan pocong itu meludah di atas lantai. Dan Bimo dengan jelas melihat lantai itu mengeluarkan asap yang baunya melebihi bau nafasnya. Bimo semakin yakin jika pocong berjenis ini memang berniat untuk mencelakakan dirinya. Sebagai putra dari ujung kulon, setidaknya ia juga sedikit banyak sudah mengenal berbagai jenis ilmu. Dari ilmu-ilmu pencaksilat, kanuragan, hingga ilmu kebatinan. Keluarga Bimo di kampung itu juga lumayan kental
kakeknya memang seorang guru silat yang banyak mempunyai murid, dari anak-anak hingga dewasa dan yang cukup umur. Tingkatan mereka pun berbeda-beda. Sehabis asar, kakek Sajidun mengeluarkan perabot gamelan seperti gendang, gong, dan kening. Setelah anak-anak berkumpul, para orang dewasa memainkan alat itu untuk mengiringi gerakan silat, dan itu dinamakan gendang pencak. Sehabis isya, barulah kakek memberikan istilah kepada para pemuda dengan ilmu silat yang sesungguhnya. Nah, setelah malam, barulah kakek ikut memperhatikan kekuatan dan kekebalan tubuh murid-muridnya yang sudah cukup umur. Memang di daerah ujung kulon ini sudah menjadi umum dalam pelajaran ilmu silat sejak dini. Maka tak heran jika pemuda-pemuda yang berasal dari daerah ini punya keberanian yang cukup diandalkan. Begitu juga dengan Bimo. Meskipun dia belum menguasai semua ilmu, namun kakeknya sudah memberikan wiridan atau hafalan ilmu untuk melindungi diri. Selain silat, Bimo juga pernah diajarkan kakeknya untuk mengenal dunia gaib, dunia tak kasat mata, dan ilmu penangkal untuk makhluk halus yang akan mengganggunya. Astagfirullahaladzim. Rupanya lo memang berniat jahat sama gue atau keluarga gue. Sekarang gue minta lo pergi dari sini sebelum kesabaran gue habis. Setelah berkata demikian, Bimo membaca mantra-mantra pemberian dari sang kakek. Allahu Akbar. Pocong itu tiba-tiba berputar-putar laksana gangsing, sehingga menimbulkan desiran angin panas di sekitar tempat itu. La haula wala quwata illa billah, teriak Bimo, dan tangan kanannya berhasil memegang bagian kepalanya, hingga tali pocong pengikatnya itu terlepas. Sang pocong tiba-tiba tubuhnya lemas seakan tidak mempunyai daya lagi. Ia berlutut memohon ampun. Apa maksud lo? Lo bisa ngomong gak sih? Pocong itu hanya menggeleng, kemudian berlutut memohon ampun. Oke, gue ngerti. Lo ngaku kalah sama gue kan? Pocong itu mengangguk lagi. Siapa yang nyuruh lo buat ganggu keluarga gue? Pocong itu ngangguk-ngangguk. Pocong itu hanya menganggukkan kepala sebagai bahasa isyarat. Udah jadi pocong, bisu lagi. Nih dengerin, tali pocong lo gue sita. Lo harus bantu gue. Kalau ada masalah sebab orang yang menyuruh lo bakalan ngirim utusan yang lainnya lagi. Bagaimana? Lo sanggup? Pocong itu mengangguk-angguk terus-menerus. Udah, sekarang lo pergi, balik ke tempat orang yang menyuruh lo. Kali ini sang pocong menggeleng. Oh, lo takut ketemu sama orang itu? Lo takut kena hukum karena gagal mengganggu keluarga gue? Udah, masa bodoh lo. Mau kemana itu bukan urusan gue. Ayo cepat pergi. Pocong itu pun ketakutan mendengar bentakan dari Bimo, dan ia melompat-lompat meninggalkan rumah Bimo. Ada-ada aja. Pocong kelas teri disuruh ganggu gue. Bimo pun menutup pintunya dan mengucap syukur bahwa dirinya bisa mengatasi sebuah masalah. Bimo masih berpikir tentang pocong yang barusan meneror dirinya. Tapi sayangnya pocong itu memang bisu, sehingga tidak bisa diinterogasi demi mendapatkan data yang akurat tentang siapa orang yang telah mengutusnya untuk mengganggu ketenangannya. Ia yakin kalau sang pocong akan menebar maut seandainya dia hanya pemuda biasa yang tidak memiliki kemampuan spiritual. Selama ini Bimo memang tidak pernah mempunyai musuh seorang pun. Dan yang ia ingat hanya baru kemarin ia sampai adu jotos dengan Angga. Apa mungkin Angga yang menyuruh makhluk itu untuk mengganggunya? Tapi rasanya tidak. Pemuda itu hanya bermulut besar dan nol dalam ilmu bela diri atau ilmu gaib. Angga terbilang anak mama, anak yang manja karena merasa dia anak orang kaya. Bisa jadi dia bayar dukun kali ya? Kan bokapnya orang kaya, banyak duit. Bimo punya kesimpulan yang harus ia selidiki kebenarannya. Bimo dan Asti berjalan bersama ke tempat parkiran. Bimo mendorong ke belakang agar bisa leluasa memutar motornya. Tapi ia merasa berat saat mendorong.
Dan ketika melihat bannya, ternyata bagian belakangnya itu kempes. Kenapa, Bim? Tanya Asti yang sudah tidak sabar ingin cepat pulang. Aduh, maaf Ti, ban motorku kempes. Sebaiknya kamu naik angkot aja deh. Aku mau tambal ban dulu. Ya udah, kita dorong bareng. Gak usah Ti, tukang tambal ban kan jauh. Nanti yang ada malah kamu bikin repot aku. Kok bisa? Kalau kamu dorong motor, terus kaki kamu kenapa-napa, pasti nanti aku yang gendong kamu. Bimo, kamu ini ya, dalam keadaan susah kayak gini masih ada bercanda. Ayo dorong ah. Tukang tambal ban ada di belokan depan sana. Beneran? Udah ah, jangan banyak tanya. Kira-kira hampir 100 meter, kedua remaja itu mendorong motor. Woi, aduh, kasihan banget tuh tukang ojek, sampai dorong motor. Hei, anak kampung, kenapa motor lu mogok? Haha, bakar aja. Teriak Angga dari tepi jalan, tapi Bimo tidak mau meladeni anak itu. Asti, kan aku sudah bilang, jangan mau naik motor butut kayak gitu. Sering mogok. Oh, gue tahu, ban motor lu kempes kan? Angga terus menyerang Bimo dengan kata-katanya yang pedas, tapi itu tidak membuat Bimo marah. Angga menghampiri mereka dengan motor gedenya. Ayo Asti, naik motor aku aja. Ngapain juga kamu dorong-dorong motor? Nanti kulit kamu jadi hitam kayak dia tuh. Angga membujuk Asti, tapi gadis itu terang-terangan menolak. Dan Angga harus berpikir 2 kali kalau harus menantang Bimo untuk berduel. Enggak, apa lu belum kapok? Bimo, urusan kita belum selesai, bahkan masih panjang. Sepanjang apapun, pasti ada ujungnya. Dan ujungnya akan berhenti sama diri lu sendiri. Oke? Permainan sudah lu mulai, dan gue cuma bisa menunggu permainan selanjutnya. Balas Bimo seakan menyinggung soal semalam tentang pocong itu. Dan mereka kembali mendorong motor hingga sampai di tukang tambal ban. Malam minggu ini ada acara pasar malam atau pasar dadakan yang lokasinya agak sedikit jauh dari kampung tempat tinggal Bimo. Namun Bimo dengan rela hati mengantar sang buah hati yaitu Asti, yang sejak sore tadi merengek minta dianterin atau ditemani oleh si Bimo. Yang namanya pasar malam ya biasa-biasa saja, kebanyakan penjual makanan dan pakaian. Tapi bagi Asti, ini sangat menyenangkan karena bisa jalan berduaan menikmati malam panjang. Tak ada yang ia cari di sana, tapi Bimo memilih untuk membeli makanan untuk orang tua Asti di rumah. Setelah lelah berputar-putar, akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Di tengah perjalanan pulang, di jalan yang cukup gelap, lampu motor Bimo menyoroti ada 2 orang pemuda yang berdiri di pinggir jalan. Bimo tidak peduli, mungkin mereka tengah menunggu temannya atau lainnya. Ketika laju motor tepat berada di hadapan mereka, kedua orang itu menyuruh agar Bimo menepi. Bimo pun menurut saja lantaran dia merasa tidak punya masalah. Lo yang namanya Bimo? Betul. Abang siapa ya? Balas Bimo menyebut nama abang lantaran usia kedua yang menghadangnya jauh lebih tua dari dirinya. Lo gak perlu tahu siapa kita. Yang lo harus tahu bahwa kita berdua akan mengirim lo ke UGD. Berarti abang ini orang suruhan. Sebab kita ini gak punya urusan apa-apa lo bang. Kenapa pakai mengancam mau ngirim gue ke UGD segala? Bisa jelasin siapa orang yang bayar abang berdua? Banyak bacot juga nih anak. Oke, biar lo gak mati penasaran, gue kasih tahu siapa orang yang bayar kita. Lo kenalkan sama Angga. Mendengar nama Angga, Bimo langsung geram. Tapi hal itu tidak ia perlihatkan pada kedua orang ini. Angga? Angga yang mana ya bang? Gue kenal ada 3 nama Angga. Angga Pitak, Angga Botak, dan Angga Doer. Jadi Angga yang abang maksud, Angga yang mana ya? Udah, kita habisi saja. Gak usah kita kirim ke UGD. Seru teman yang sedari tadi diam saja.
Dia langsung mengeluarkan sebilah badik dari balik pinggangnya. Melihat hal itu tentu saja Asti menjadi takut. Ia cemas akan keselamatan mereka berdua. Bim, kelihatannya mereka nggak main-main deh. Bagaimana ini, Bim? Tenang saja, Ti. Sekarang kamu minggir dan berdoa. Asti menurut perintah Bimo. Dia segera menepi kemudian berlutut dan berdoa dengan khusyuk. Bang, tolong deh, jangan pakai senjata lah. Nanti kalau kena gimana? Sikat! Seorang dari mereka berteriak dan keduanya langsung menyerang ke arah Bimo. Bimo yang memang bukan pemuda sembarangan sudah dapat membaca gerakan kedua orang yang mengeroyoknya itu. Dan dengan mudahnya dia menghindari tusukan serta sabetan senjata tajam di tangan mereka. Bagus, ternyata lo boleh juga bisa menghindar dari senjata gue. Tapi kali ini lo gak bakalan selamat. Lo bakal mampus di tangan kita. Dan cewek lo bisa gue pakai gantian. Mendengar kata tidak senonoh tentang apa yang akan mereka lakukan terhadap Asti, kemarahan Bimo pun memuncak. Maka ketika kedua orang ini mulai menyerang lagi dengan senjatanya, Bimo bukan hanya menghindar, tapi memapaki dengan pukulan tenaga dalamnya. Alhasil kedua orang tadi terpental cukup jauh. Mereka kembali bangkit dan menyerang dengan membabi buta. Tentu saja ini membuat Bimo malah lebih mudah untuk melumpuhkan keduanya. Bimo laksana seekor elang terbang. Kedua tangan dan kakinya mendarat pada kepala dan dada mereka. Untuk kedua kalinya mereka terpental, dan ini juga untuk yang terakhir kali. Keduanya ambruk diam tidak berkutik lagi. Bimo mengajak Asti untuk segera naik, kemudian meninggalkan kedua orang itu yang mungkin tengah sekarat. Duduk dulu, Bim. Jantung kayak copot rasanya. Tegang banget aku, Bim. Aku takut kamu kenapa-napa. Kata Asti setibanya di rumah. Kemudian ia mengetuk pintu dan tak berapa lama ibunya membuka pintu. Kok sudah pulang? Masih sore loh ini. Iya, Bu. Bosen. Aku mau ambil minum dulu. Oh iya, ada sedikit kue buat ibu dan ayah. Jawab Asti yang kemudian mengajak ibunya untuk masuk kembali. Tak berapa lama dia sudah keluar lagi dengan 2 gelas dan 1 botol air putih. Aku gak nyangka sama kamu. Kelihatan selengean tapi ternyata jagoan juga. Kamu belajar di mana, Bim? Aku ini kan orang ujung kulon. Di kampung aku yang namanya belajar silat itu udah umum. Hampir semua orang bisa silat. Kalau kamu mau belajar, bisa tuh sama ibu aku. Belajar apa? Belajar masak lah. Biar nanti kalau kita sudah menikah, kamu bisa masak sendiri, biar irit. Kamu? Aku lagi ngomongin silat malah ngaco ke nikahan. Iya belajar silat lah. Ibu aku itu anaknya jawara. Tapi malu lah ngomongnya. Gimana kalau belajar sama kamu aja? Wah, kalau ini repot, Ti. Paling nanti aja kalau udah nikah ya, kita belajar bikin anak. Asti nampak kesal dengan jawaban Bimo yang selalu ngomongin nikah melulu. Emang kamu udah ngebet banget apa mau nikahin aku? Akhirnya Asti mulai bertanya serius, dan Bimo hanya mengangguk. Tapi kita sekolah aja belum tamat. Belum bisa cari uang. Ya setelah tamat lah, aku langsung kerja buat ngumpulin duit untuk ngelamar kamu. Iya, Bim. Perjalanan kita masih jauh. Ucap gadis itu sambil menatap jauh ke langit yang semakin kelam. Bimo berdiri untuk pamit. Asti mengikutinya sambil batas salaman. Bim. Lengan Asti mencekal tangan Bimo. Bimo menatap Asti, sehingga mata mereka saling pandang. Keduanya hanya terdiam mencari sesuatu di bola mata mereka. Asti merangkul leher Bimo, hingga cowok itu pun menunduk, dan Asti mendaratkan bibirnya pada bibir Bimo, yang memang sudah menunggu. Lama bibir mereka saling bersentuhan. Rasa hangat dan nikmat mereka rasakan, hingga dada mereka berdebar-debar. Mereka mulai saling melumat. Asti, udah malam, Nak. Ayo masuk. Nanti kamu masuk angin lagi. Seruan ibunya Asti yang tiba-tiba itu tentu saja membuat kedua remaja ini gelagapan. Asti langsung melepas pelukannya. Dah, Bimo. Aku masuk ya.
kata Asti pada Bimo yang hanya diam mematung dan malu kepada ibunya Asti. Singkat cerita, Bimo baru saja selesai sholat Isya. Setelah selesai, seperti biasanya, ia duduk di teras rumah sambil menikmati segelas kopi dan cemilan berupa gorengan tempe buatan ibunya. Saat tengah menikmati asap rokoknya, dengan tiba-tiba ia merasakan kakinya itu panas bukan main. Bimo hampir saja menjerit, tidak kuat menahan rasa panas yang seakan membakar sebelah kakinya. Dengan sebelah kaki yang terangkat, dia memaksakan diri untuk masuk ke dalam menuju toilet untuk menyiram atau merendam kakinya. Setelah Bimo menyiram dengan air, Bimo melihat hal yang tak terduga. Kakinya terlihat mengeluarkan asap tipis. Namun rasa panas bukannya berkurang, tapi semakin menjadi-jadi. Akhirnya ia tidak kuat menahan panas dan ia berteriak memanggil ayah dan ibunya untuk minta tolong. Mendengar teriakan anaknya, kedua orang tua itu pun menghambur ke toilet. Betapa mereka terkejut demi melihat anaknya terduduk di lantai sambil menangis. Kaki Bimo terlihat membesar sehingga tidak bisa untuk digerakkan. Ketika tangan ibunya yang memegang kaki untuk membantu suaminya mengangkat Bimo, dia lebih terkejut. Sebab kaki anak itu terasa panas. Pak, ini bukan penyakit biasa. Datangnya pun secara tiba-tiba. Ini pasti kiriman orang jahat, Pak. Maksud ibu, santet begitu? Bapak rasa Bimo tidak punya musuh. Tapi ayo kita bawa dulu ke kamarnya. Istighfar Bimo, istighfar. Jangan menangis. Apa kamu lupa kalau kamu bisa mengatasi penyakit seperti ini? Aduh, panas Pak, tolong Pak, panas Pak. Istighfar nak, ingat pesan kakek kamu, hadapi semua ini dengan akal sehatmu, bukan dengan hawa nafsumu. Astagfirullahaladzim. Akhirnya Bimo mengucap kata itu berulang-ulang, hingga rasa panas di kakinya agak mereda. Kedua orang tua Bimo tentu saja panik. Sebab penyakit ini memang disebabkan oleh santet, teluh, dan guna-guna ilmu hitam. Pak, sebaiknya menemui Abah saja. Jangan sampai penyakit ini semakin menjadi-jadi. Ibu yakin Abah pasti bisa mengatasinya, Pak. Kalau menurut ibu begitu, ya saya akan ke kampung sekaligus silaturahmi dengan Abah. Jangan dulu, Pak. Mungkin ada jalan lain untuk mengatasi penyakit aku ini. Bu, tolong ambilin tali putih di dalam lemari pakaianku, Bu. Bimo mencegah bapak untuk ke kampung. Ibu Rumi membuka lemari pakaian anaknya. Ia tak melihat tali lain selain seutas tali yang terbuat dari sobekan jarik yang berwarna putih kekuningan. Apa ini tali yang kamu maksud, Bimo? Iya, Bu. Itu, Bu. Tali apa itu? Kotor seperti bekas terkubur di tanah. Ini tali pocong, Bu. Aku mendapatkannya di rumah ini saat sosok pocong meneror aku, dan aku berhasil menaklukkannya. Nah, sekarang aku akan meminta bantuannya untuk mengatasi penyakitku ini. Tali pocong? Tali pocong apaan, Bimo? Bimo dengan susah payah untuk mengambil posisi duduk, dengan sebelah kaki tetap terjulur kaku dan masih bengkak. Setelah itu, mulut pemuda itu komat-kamit, seolah tengah membacakan mantra. Setelah agak lama, ia memanggil sang pocong pemilik tali yang ada di tangannya. Beberapa kali Bimo mengulang memanggil pocong hingga akhirnya kamar Bimo tiba-tiba terasa dingin. Disusul bau busuk seperti bau bangkai memenuhi ruang yang tidak seberapa besar, yang membuat perut kedua orang tua Bimo hendak mual, ingin muntah. Wah, bau bangkai. Iya, Pak, bau bangkai. Dalam sekejapan mata saja, kini di dalam kamar itu telah hadir sosok pocong yang ikatan kepalanya itu lepas. Kedua orang tua itu tidak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya melihat sambil menutup hidung dengan jari. Ada apa, Bos, manggil gue? Terdengar suara yang parau, bau lagi. Loh, ternyata lo bisa ngomong juga. Gue kira lo bisu. Sorry, Bos. Waktu itu, gue lagi sakit gigi. Lagian juga, gue panik
Si bos ngambil tali pengikat kepala gue. Apa ada yang bisa gue bantu, bos? Ini nih, lu lihat kaki gue yang tiba-tiba panas, terus bengkak, sampai gue gak bisa jalan. Coba lu perhatikan, apa ini juga kerjaan orang yang sama, yang udah mengirim lu buat nerorin gue waktu itu? Sang pocong itu kemudian mengendus-endus kaki Bimo yang berselonjor. Benar, bos. Di dalam kaki bos ada makhluk jelek yang sengaja bermain api. Tapi tenang saja, bos. Gue bisa nego sama dia. Dan kalau kepaksa, biar dia gue kasih racun dari lidah gue. Setelah itu, sang pocong mulai menjilati kaki Bimo yang terlihat besar dan merah. Terdengar suara lain, suara yang lebih besar. Ganda, gue minta sama lo buat keluar dari kaki bos gue. Kita bisa ngomong baik-baik. Lo mau keluar dengan cara baik-baik, atau gue paksa gigit muka lo yang hancur itu biar tambah hancur. Ingat, air ludah gue bisa membakar apa saja termasuk tubuh lo. Gue masih punya rasa solidaritas sesama anggota Mbah Jawid. Untuk itu, segera lo keluar dari sana dan pulang ke Mbah lo itu. Bilang saja kalau misi lo udah berhasil. Tak berapa lama kemudian, dari ujung jari Bimo keluar asap hitam tebal yang kemudian membentuk sosok tinggi besar berbulu hitam dengan rambut keribo acak-acakan. Terima kasih, Gondo. Lo udah bantu gue. Sekarang kembalilah. Temui bos lo, kata pocong itu setelah si Gondorwo menampakkan dirinya. Enggak, Cong. Mending gue jadi preman. Hidup bebas gak ada yang ngatur. Daripada hidup di bawah tekanan Mbah Jawid. Terus terang, lu tinggal di mana, Cong? Gue tinggal di bangunan mangkrak, wo. Kalau iseng godain cewek di pinggir jalan. Ayo, kita pergi. Bosku mau istirahat. Setelah permisi kepada Bimo, kedua makhluk itu meninggalkan Bimo yang kakinya sudah kembali normal. Manusia hanya bisa berencana, tapi Tuhan yang menentukan segalanya. Bimo harus menerima kenyataan pahit. Ia harus memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah, karena bapaknya tak bisa lagi membuka usaha tambal ban di trotoar yang memang diperuntukkan perjalanan kaki. Razia serentak yang dilakukan oleh Satpol PP membuat banyak pedagang pinggir jalan harus kehilangan lapak dagangannya. Bahkan gerobak mereka pun diangkut sebuah truk besar. Hal itu juga menimpa Pak Nawi yang saat itu tengah menambal ban, sehingga dia tidak sempat menyelamatkan peralatannya. Ia hanya sempat menyelamatkan kompresor kecilnya yang langsung ditariknya dengan gerobak. Sebenarnya bapak itu tidak setuju kalau kamu harus berhenti sekolah dan berencana untuk bekerja. Pekerjaan apa yang bisa kamu dapatkan tanpa ijazah SMA? Lagi pula, bapak juga masih punya sedikit kebun yang bisa bapak jual untuk biaya sekolah kamu. Janganlah, Pak. Pengorbanan Bapak sudah terlalu banyak buat aku, Pak. Jadi apa salahnya jika Bapak dalam keadaan terpuruk, aku menggantikan posisi Bapak untuk mencari nafkah? Keputusan Bimo memang sulit untuk ditawar. Ia sudah menghubungi teman-teman yang lainnya di jalan dan di pasar. Barangkali saja ada kenalan mereka yang membutuhkan tenaga untuk bekerja apa saja. Setelah beberapa hari Bimo mondar-mandir mencari info, ada seorang temannya yang bekerja di parkiran mengatakan ada pekerjaan buat Bimo. Kalau lu mau, ntar gue kenalin. Dia masih saudara dekat gue. Tadinya gue ditawarin, tapi gue sayang ngelepas ini parkiran yang semakin rame. Atau lo kerja di sini saja sama gue. Ternyata temannya ini berhati malaikat juga. Tapi Bimo punya pikiran lain. Kalau ada kerjaan sore hingga malam, berarti dia masih bisa tetap sekolah.
Gue pilih jadi pelayan bubur ayam aja deh. Soalnya sekolah gue nanggung. Keputusan yang tepat, Bim. Bubur ayam ini sudah terkenal dan banyak cabangnya. Ntar gue minta supaya lo ditempatin di sini aja, biar tetap melanjutkan sekolah. Oke? Oke bro, siap. Ternyata masih ada juga ya teman yang bisa mengangkat gue dari sumur kering. Haha, emang kapan lo kecebur sumur kering? Itu cuma peribahasa saja, yang artinya ya sakit. Kedua sahabat itu pun tertawa. Sepulang sekolah, Bimo beristirahat untuk tidur sebentar. Dan sekitar pukul 5, ia harus berangkat untuk bekerja menjadi pelayan warung bubur ayam. Ternyata bos pemilik warung bubur ayam yang bernama Pak Muslim itu sangat puas dengan cara kerja dan disiplinnya Bimo. Bimo juga cepat akrab dalam berkomunikasi dengan para pelanggan yang umumnya anak-anak muda. Selain wajahnya yang tampan, ia juga selain rapi dalam berpakaian. Pak Muslim ternyata bisa dengan cepat mengenal pribadi Bimo yang memang suka ceplas-ceplos kalau bicara. Bagaimana dengan sekolah kamu? Apa tidak terganggu? Tanya Pak Muslim pada Bimo. Sama sekali enggak, Pak. Aku kan sudah biasa begadang. Yang penting bisa mengatur waktu aja, Pak. Kamu gak usah ragu. Kalau lapar ya makan saja. Kamu suka kan sama bubur ayam buatanku ini? Resep buburku ini ternyata cukup berhasil. Hingga aku membuka cabang di tempat lain. Dan aku ingin mengajak kamu melihat-lihat cabang yang lainnya. Suka, Pak. Suka banget sama bubur ayam buatan Bapak. Tadinya aku mikir kalau Bapak jualan bubur ayam beneran. Tapi setelah aku lihat ternyata itu bubur beras yang kemudian diberi daging ayam, Pak. Kamu ini bisa aja. Ya kalau aku tulis dengan kata sedia bubur beras, kayaknya dibacanya itu gak enak kan? Iya juga sih, Pak. Bimo juga sudah terampil melipat tenda dan menumpuk meja serta kursi plastik di atas gerobak. Untuk kemudian mereka pindahkan pada sebuah gudang khusus yang disewakan untuk menitipkan gerobak. Menjelang pukul 1 baru mereka pulang. Dan sebelumnya Pak Muslim memberikan uang jajan di luar gaji yang disepakati. Singkat cerita, Bimo memarkirkan motornya, kemudian berjalan menuju kelas bersama Asti. Kalian dengar belum? Ada berita yang menarik tentang anak kampung. Angga bertanya pada dua temannya dengan suara keras untuk memancing Bimo. Berita apa, Bos? Berita apa? Seorang pengusaha besar di bidang jasa tambal ban harus gulung tikar lantaran terkena razia Satpol PP. Pengusaha sukses itu sekarang bangkrut dan anaknya bekerja sebagai pelayan di sebuah warung bubur ayam. Katanya sih biar tetap bisa sekolah. Tragis banget kan? Bimo agak panas juga mendengar sindiran Angga. Ia kemudian mendekati Angga dan dua temannya itu. Enggak, sampai kapan lo mau gangguin gue terus? Lo udah gagal membayar orang buat ngabisin gue. Sekarang gue tanya, lo kenal kan sama Jawid? Tanya Bimo yang tentu saja membuat Angga menjadi tegang. Suruhannya gagal buat nyelakain gue. Bahkan satu dari makhluk suruhannya sekarang ada di dalam kekuasaan gue. Dan dia yang akan menghancurkan kekuatan Mbah Jawidmu itu. Mungkin lu juga bakal menerima akibatnya. Lu lihat kan kondisi gue baik-baik aja. Lu heran. Makanya, jadi orang jangan sok jago. Setelah keok malah minta bantuan dukun. Percuma gak? Lu gak akan pernah berhasil. Esti yang mendengar bisik-bisik mereka kemudian bertanya juga setelah mereka berada di dalam kelas. Tadi kamu menyebut nama Mbah Jawid. Memangnya siapa orang itu? Dan mau tak mau, Bimo harus terbuka. Dia harus menceritakan semuanya. Karena dia khawatir, ancaman kali ini bisa jadi Asti yang menjadi sasaran berikutnya. Malam itu, suasana warung bubur nampak ramai seperti biasanya.
Berpasang-pasang remaja duduk menikmati bubur ayam dengan level pedas sesuai lidah mereka. Mungkin untuk menikmati satu porsi bubur mereka menghabiskan waktu sekitar 1 jam. Soalnya, tujuan mereka sudah jelas. Selain merasakan sensasi nikmatnya bubur, mereka juga mendapat luapan hati yang gembira dari pasangan mereka. Ternyata lokasi warung ini bisa dikatakan ajang mempererat hubungan pasangan muda tersebut. Lewat jam 12, suasana sudah mulai sepi. Semua telah pergi meninggalkan kesan puas atas rasa serta pelayanan Bimo. Namun Bimo hampir lupa, ternyata masih ada seorang gadis yang hanya duduk terdiam tanpa ada mangkok bubur di hadapannya. Bimo memperhatikan gadis yang duduk menyendiri di bangku paling sudut. Gadis itu kelihatannya sedang cemas. Ia menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya sambil menunduk. Bimo akhirnya menghampiri gadis itu. "Mbak, sekarang hampir jam 12:30, dan aku juga mau menutup warung ini, Mbak. Apa Mbak lagi nunggu teman?" Gadis itu nampak hanya menggelengkan kepala. "Tapi, aku mau merapikan semua meja dan kursi. Apa Mbak bisa meninggalkan tempat ini?" Dan pada pertanyaan Bimo kali ini, gadis itu membuka telapak tangan yang menutupi wajahnya. Bimo terperanjat sebab ia mengenali sosok gadis di hadapannya itu. Apalagi setelah melihat wajah gadis itu yang terluka parah. "Asti, kamu kenapa? Sejak kapan kamu ada di sini? Kok aku nggak ngelihat kamu?" Bimo mencecar Asti dengan pertanyaan. Sebab ia memang merasa heran demi melihat gadis itu secara tiba-tiba. Gadis yang dipanggil Asti itu tidak menjawab pertanyaan Bimo. Ia hanya memandang pemuda itu dengan pandangan kosong. Kemudian ia bangkit dari duduknya dan beranjak meninggalkan Bimo yang nampak kebingungan. Asti, tunggu!" Dengan dipenuhi tanda tanya, Bimo kembali dengan pekerjaannya menutup warung tenda sendirian. Sebab Pak Muslim belum kembali, mungkin masih memesan bahan yang ia butuhkan pada warung langganannya. Setibanya di rumah, Bimo masih kepikiran dengan sosok Asti. Ia merasa tidak mungkin Asti keluar tengah malam, apalagi sendirian. Dia pasti bukan Asti. Mungkin ini hanya perasaanku saja, yang terlalu banyak memikirkan tentang dia, begitu pikir Bimo. Namun keresahan membuatnya ingin malam ini cepat berganti pagi. Ia ingin memastikan kalau Asti dalam keadaan baik-baik saja. Dan pada pagi harinya, Bimo merasa lega melihat Asti dengan ceria menyambutnya dengan senyum manisnya. "Apa nggak kepagian kamu jemput aku, Bim? Apa kamu udah sarapan?" "Belum, Ti. Nanti aja deh, di kantin. Mungkin aku masih kenyang, kebanyakan makan bubur." "Kenapa kamu lihatin aku terus? Apa ada yang aneh?" "Apa kamu semalam ke warung tempat aku kerja?" "Hah, ngaco deh kamu. Aku mana berani keluar sendirian malam-malam. Mungkin kamu salah lihat kali." "Mungkin juga sih. Aku kepikiran kamu terus." "Ngapain mikirin aku, Bimo? Aku tetap aku. Gak ada yang berubah dalam hatiku." Itu memang benar. Asti tetap masih seperti yang dulu. Dia tidak punya niatan untuk berpaling dari Bimo, meskipun dalam situasi bagaimanapun. Justru ia merasa sangat mengagumi Bimo yang mau bekerja demi untuk bisa terus sekolah. Kesempatan libur sekolah yang hanya beberapa hari saja, Bimo menerima tawaran dari Pak Muslim, bos pemilik warung bubur ayam itu, yang memintanya untuk membantu keponakannya membuka cabang baru di Karawang. Karena Pak Muslim sudah percaya akan kemampuan Bimo dalam menjaga usahanya. Bimo diminta untuk mengarahkan keponakan Pak Muslim dalam hal persiapan bahan, penataan tempat dagangan yang rapi dan bersih, sampai tata cara menyajikan yang baik dengan keramahan dan kesopanan. Sehingga pelanggan akan merasa puas, bukan hanya tentang rasa bubur ayam saja, tetapi puas dengan cara pelayanan yang ramah dan penuh senyum dan sapaan kecil. Ternyata nama Pak Muslim memang sudah dikenal orang, seperti merek dagang. Baru pada malam pertama jualan saja, sudah banyak peminat yang ingin menikmati sensasi pedas dan rasa beda
dari bubur ayam lainnya. Apalagi malam kedua, pengunjung cukup membludak dan laris, tak ada bangku yang kosong. Memang bukan soal rasanya yang beda, namun penyajian suiran daging ayam yang penuh dalam mangkok lain itu juga menarik hati peminatnya. Harga yang ditawarkan juga sangat fantastis, lebih mahal dari bubur ayam manapun, sehingga membuat penasaran dan ingin tahu apa yang jadi perbedaannya. Setelah menutup warung dan menyusun meja serta kursi plastik ke atas gerobak, Bimo dan keponakan Pak Muslim segera pulang ke rumah kontrakan yang memang sudah disediakan oleh Pak Muslim. Bimo berniat untuk tidur secepatnya. Ia betul-betul lelah selama 2 hari ini. Meskipun matanya berat karena ngantuk, namun pikirannya terus berjalan, berputar-putar dipenuhi kegelisahan. Masih terbayang dalam benaknya saat melihat sosok Asti malam itu di warung tempatnya bekerja. Ia sebagai seorang yang sedikit tahu kental tentang hal gaib, merasa kalau itu bukan sekedar ilusi atau halusinasi belaka. Tapi ia mempunyai keyakinan kalau itu sebuah pertanda buruk, entah baginya atau buat Asri. Tapi ia berharap itu hanya dugaan saja. Kegelisahan membuat Bimo susah untuk memicingkan mata, dan terpaksa ia meninggalkan temannya yang sudah tertidur dan mendengur. Bimo membuat kopi dan duduk di lantai di depan tanpa alas. Suasana di malam menjelang dini hari itu terlihat sangat sunyi. Tak ada lagi terlihat kegiatan dari kontrakan lain yang juga kebanyakan pedagang malam. Mungkin mereka lelah tertidur pulas setelah seharian memeras tenaga guna menyiapkan dagangannya. Bimo menyeruput kopi hangatnya dan menghisap rokok dengan harapan dapat mengurangi kegelisahannya. Tiba-tiba, Bimo mendengar suara tangisan yang datang entah dari mana. Bimo berusaha mencari sumber suara itu. Bimo melihat satu sosok wanita yang tengah duduk menyendiri di sudut rumah kontrakan. Bimo lalu menghampiri wanita itu yang mungkin tengah bersedih karena pertengkaran dengan suaminya atau gimana. Mbak, kenapa menangis di luar? Apa ada masalah dengan suami Mbak? Tanya Bimo dengan pelan dan hati-hati. Ia tidak ingin membuat wanita itu terkejut. Tapi bukan wanita itu yang terkejut, tapi dia yang sangat tidak percaya demi melihat siapa sosok wanita itu. Asti? Tidak mungkin. Kamu pasti bukan Asti. Karena tidak mungkin kalau dia datang ke tempat ini. Bimo membantah penglihatannya sendiri. Bimo, tolong aku, Bim. Mereka telah membuatku jadi seperti ini. Mereka telah menyiksaku, kata sosok yang menyerupai Asti itu. Bimo memperhatikan wanita yang memang mirip dengan Asti. Seluruh kulitnya dipenuhi dengan benjolan-benjolan, seperti bisul dengan warna kekuningan mengandung nanah. Kamu benar Asti. Lalu siapa yang kamu maksud dengan mereka? Angga dan seorang lelaki tua. Mereka ingin menguliti aku hidup-hidup. Tolong aku, Bimo. Seluruh tubuhku terasa gatal-gatal dan panas. Angga? Benar-benar keterlaluan itu anak. Astagfirullahaladzim. Bimo mengucap istighfar berkali-kali, kemudian membaca ayat-ayat pendek agar rasa panas yang menyerang Asti dapat mereda. Asti, aku akan selalu bersama kamu. Tapi aku masih belum percaya melihat kamu ada di sini. Pulanglah, aku akan menemui kamu. Bimo mendekati Asti, ia ingin memeluk gadis itu, memberikan kekuatan hatinya. Namun tangannya tidak dapat menyentuh gadis itu, seperti menyentuh udara kosong. Dan tak lama kemudian sosok Asti mulai memudar. Samar-samar kemudian lenyap begitu saja. Kalau menuruti kata hati, mungkin Bimo memilih untuk pulang pagi ini juga, karena ia sangat cemas akan keselamatan Asti. Tapi dia juga harus memegang komitmennya sebagai bagian dari kepercayaan yang mulai diberikan oleh Pak Muslim sebagai pekerja yang taat dan disiplin. Untuk itu ia harus bertahan 1 malam lagi untuk dapat melihat keadaan Asti. Waktu itu baru sekitar jam 9 malam, warung pun masih dipenuhi pengunjung. Dan Bimo seperti mendengar teriakan minta tolong.
Dia yakin suara itu begitu dekat, tapi ia tak melihat siapa orang yang sedang menangis dengan rintihan menyayat hati. Aku sudah tidak kuat lagi. Mungkin ini sudah waktuku. Begitu Bimo mendengar suara rintihan itu. Asti, kamukah itu? Aku sudah tidak kuat lagi, Bimo. Mereka telah merenggut segalanya dariku. Tolong aku, Bimo. Aku sakit. Aku menderita. Mereka menyiksaku dengan kejam, Bimo. Apa yang telah mereka lakukan? Mereka ingin memisahkan ragaku dengan rohku, agar aku tersiksa selamanya. Keterlaluan. Kenapa, Bimo? Kenapa? Tanya keponakan Pak Muslim yang juga bingung dengan sikap Bimo. Oh, enggak apa-apa. Balas Bimo. Ia menyadari kalau umpatannya barusan terdengar dan menarik perhatian orang. Bimo kembali mencoba untuk mendengar kembali suara rintihan dan erangan Asti. Namun rupanya gadis itu sudah tidak ada lagi di sana. Dengan tergesa-gesa, Bimo menaruh sepeda motornya. Ia ingin tahu ada apa orang berkumpul di depan rumah Asti. Namun belum sempat ia untuk melihat ke rumah Asti. Kamu sudah pulang, nak? Iya, Bu. Aku ingin cepat pulang. Aku mendapat firasat yang kurang baik pada Asti. Firasat kamu itu memang benar. Sebaiknya kamu temui dulu Abah di dalam sana. Apa? Apa kesini, Bu? Iya, bapak kamu yang menjemputnya. Bimo dengan senang mendengar kalau abahnya datang. Sebab sudah 1 tahun dia tidak mengunjungi sang kakek yang tinggal di ujung kulon. Bimo mencium tangan ketiga orang tuanya. Bapak sengaja menjemput Abah, karena ini menyangkut diri kamu juga. Ayahnya Bimo mulai bercerita yang membuat Bimo benar-benar terpukul. Pak Nawi mengatakan kalau 2 hari yang lalu, Asti terserang penyakit aneh. Seluruh tubuhnya timbul bisul besar dan gatal. Bahkan wajah gadis itu sudah tak terlihat lagi, tertutup oleh bisul yang bila digaruk itu akan pecah, mengeluarkan nanah yang berbau busuk. Mulanya ayahnya Asti membawanya ke dokter, tapi dokter tidak menemui virus atau bakteri di tubuh Asti. Semua tetangga akhirnya sepakat mengatakan kalau penyakit yang diderita Asti bukanlah penyakit kulit biasa. Mereka menduga itu penyakit kiriman orang jahat yang ingin menyiksa Asti sebelum menghabisi nyawa gadis itu. Untuk itu, ibu kamu minta bapak agar meminta bantuan Abah. Tapi kami terlambat. Asti sudah tiada dan baru pagi tadi dimakamkan. Tenanglah cucu Abah yang ganteng. Jangan cemas. Gadis itu memang sudah dikubur karena dianggap sudah meninggal. Padahal dalam penglihatan Abah, dia masih bisa kita tolong. Kata Abah membeberkan sebuah harapan. Bagaimana caranya, Bah? Nanti malam kita jemput arwah gadis itu. Menjemput arwah? Iya, hanya itu yang bisa Abah lakukan. Mungkin juga akan ada rintangan dari orang yang mengambil ruhnya dengan paksa. Dan kamu harus siap membantu Abah ya. Iya, Bah. Aku selalu siap, Bah. Tepat tengah malam nanti, kita mengadakan tahlilan di rumah keluarga gadis itu. Dan semakin banyak orang yang berdoa, akan semakin kuat posisi kita untuk menghancurkan kekuatan jahat yang telah merenggut nyawa gadis itu. Dan sebelum tengah malam, Bimo mengambil tali milik si pocong. Dia ingin meminta bantuan untuk mengalahkan Mbah Jawid yang pernah menjadi majikan si pocong. Bau busuk menyengat di dalam kamar Bimo. Itu pertanda kalau si pocong sudah hadir. Ada apa, bosku? Begini, Cong. Teman gue yang namanya Asti sekarang udah meninggal akibat perbuatan bekas majikan lo itu, Mbah Jawid. Kakek gue juga datang dari ujung kulon.
beliau ini yang akan memimpin untuk menghancurkan kekuatan jahat Bajawid. Jadi ini yang terakhir kali gue mau meminta bantuan lu. Bagaimana caranya mengalahkan si Bajawid itu? Tenang, Bos. Itu sih soal kecil. Tapi maukah Bos menyerahkan tali pocong milik gue sekarang? Gak bisa gitulah, Cong. Ntar gue kasih ini tali, terus lo minggat. Gimana? Wah, susah juga buat jelasinnya ya. Kalau boleh, gue sumpah atas nama Tuhan. Tapi gue makhluk terkutuk. Jadi bersumpah atas nama jin, dedemit, hantu dan para arwah gentayangan. Gue bersumpah untuk menerangi kekuatan jahat Bajawid. Gue bisa membuat konsentrasi si Jawid itu berantakan. Dan gak bisa fokus saat menghadapi kakek lu nanti. Terserah Bos saja mau percaya apa enggak. Biar gue hantu, tapi gue hantu yang bermartabat, berdedikasi dan punya tanggung jawab. Mendengar kata-kata dari si pocong, Bimo menahan tawa dan dengan penuh percaya kalau si pocong itu berkata benar. Maka ia pun menyerahkan tali miliknya. Ya udahlah, ini pakai. Oh iya, tangan lu terikat. Biar gue ya yang pakein. Belum waktunya gue pakai tali ini, Bos. Tali ini bisa jadi senjata ampuh nantinya. Terus, sekarang gue nunggu di mana? Ya, di dekat rumah Asti lah. Masa nunggu di jalan? Memang nunggu angkot. Oke, Bos, oke. Gue kesana sekarang. Pukul 11:30, semua jamaah yang sore tadi tahlilan kembali ke rumah keluarga Asti. Mereka akan berdoa bersama demi membantu perjuangan abahnya Bimo untuk menghadapi Bajawid, si dukun santet yang sangat sakti. Tepat pukul 12, teng, abah memulai memimpin doa. Kemudian ia bersama Bimo menuju lokasi persembunyian Bajawid. Pocong yang sejak tadi menunggu segera mengikuti mereka berdua. Suara pocong itu sengaja bernada tinggi. Ia memancing Bajawid agar keluar. Dan benar juga dugaan pocong. Bajawid nampak marah melihat kedatangan pocong. Mau apa kau pocong bau? Pergi atau aku akan menghukummu. Gue gak takut sama elu, bro. Kalau elu berani tuh hadapi majikan gue yang baru. Ada urusan apa mereka kesini? Urusan apa? Lu lupa? Lu udah nyuruh gue buat teror pemuda itu. Apa lu lupa? Lu juga ngirim si Gondo buat bakar kaki dia. Dan terakhir, mereka berdua akan mengambil arwah gadis yang lu gantung di dua alam. Kalian pikir kalian ini siapa? Aku Bajawid, orang paling sakti dan tanpa tanding. Kalian akan menyesal karena lancang mendatangi tempatku. Dan kalian tak akan bisa keluar. Bajawid tertawa terbahak-bahak. Kesempatan itu dipergunakan dengan cepat dan akurat oleh si pocong. Dengan tipuan napasnya yang dahsyat, dia meniup tali pocong miliknya. Dan tali itu menuju tempat yang tepat. Tali pocong masuk ke dalam mulut Bajawid yang tengah terbuka lebar hingga masuk ke tenggorokannya. Tali itu menyumbat pernafasan Bajawid hingga ia tidak bisa bernafas hingga tewas seketika. Kejadian itu begitu cepat hingga Abah dan Bimo tak bisa berbuat banyak. Pertarungan belum lagi dimulai, namun Bajawid sudah tewas. Yakin jika Bajawid sudah mati, pocong menarik kembali tali miliknya. Angga keluar dari dalam rumah Bajawid. Dia tidak percaya kalau orang andalannya sekarang sudah menjadi mayat. Angga mencoba untuk kabur, namun pocong tidak membiarkan pemuda itu lari begitu saja. Sekali lagi dia beraksi meniup tali miliknya untuk menjerat leher pemuda malang tersebut. Angga pun menyusul Bajawid pergi untuk selama-lamanya. Selanjutnya pocong menjemput arwah Asti yang tengah berada di tengah dua alam, alam kematian dan alam arwah.
Pocong itu dibantu kekuatan Abah. Ia berhasil menarik arwah Asti untuk kemudian ia bawa pulang. Atas permintaan Abah, malam itu juga jasad Asti harus mereka angkat kembali, sebab menurutnya Asti belum meninggal sepenuhnya. Setelah penggalian selesai, jasad Asti pun diletakkan di samping kuburnya. Abah kembali meminta agar semua yang hadir itu ikut berdoa. Mulut Abah berkomat-kamit dengan waktu yang cukup lama, kemudian mengelus kepala hingga kaki mayat Asti. Uap tipis berputar-putar, lalu berpendar dan meresap ke dalam tubuh jenazah Asti. Keanehan pun terjadi. Mayat Asti seakan-akan bergerak, kemudian merontah berusaha untuk bangun. Abah membantunya, sehingga Asti duduk dan nampak kebingungan. Tapi semua orang malah mengucap syukur. Kenapa? Kenapa aku di sini? Apa aku sudah mati? Pertanyaan itu tidak perlu dijawab sekarang. Bimo tak kuasa untuk meluapkan kegembiraannya. Dia memeluk gadis itu dengan erat, kemudian membawa dalam gendongannya untuk pulang. Hari hampir pagi, batas waktu untuk pocong akan segera berakhir. Bosku, sudah saatnya kita berpisah. Gue sangat berterima kasih karena lu udah memberi gue kebebasan. Tapi gue udah merasa nyaman tanpa tali pocong itu. Untuk itu, tali ini mungkin satu-satunya milik gue yang gue punya. Gue balikin sama lu, bos. Sebagai kado pernikahan lu sama Asti. Tolong, jangan lu tolak ya. Sekarang gue pamit. Sebentar lagi gerbang gaib akan tertutup. Setelah berkata seperti itu, pocong pun segera lenyap dari hadapan Bimo, yang belum sempat mengucapkan rasa terima kasihnya kepada makhluk yang ternyata begitu baik. Bimo memandangi tali pocong yang ada di tangannya. Katanya kado pernikahan. Semoga saja apa yang dikatakan pocong itu akan menjadi kenyataan. Cerita ini tamat, selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat lelembut.